Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember, yang terhormat kepada Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, yang terhormat kepada Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, yang terhormat kepada Pembina Komunitas Peradilan Semu Institut Agama Islam Negeri Jember, yang terhormat kepada Direktur Komunitas Peradilan Semu beserta jajarannya, yang terhormat kepada seluruh peserta top line pada siang hari ini yang saya banggakan. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya takdimkan kepada seluruh pemateri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah bersama meskipun melalui via online. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan tata tertib seminar online pada siang hari ini. Yang pertama, ketentuan tata tertib untuk peserta. Peserta tidak boleh berbicara sebelum pemateri selesai. Yang kedua, tanya jawab boleh dilakukan setelah semua pemateri selesai menyampaikan. Dan yang ketiga, tanya jawab boleh dilakukan dan ditanyakan kepada setiap pemateri. Dan untuk pemateri, maksimal penyampaian materi adalah 15 menit. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya pasrahkan langsung kepada pemateri yang pertama. Kepada pemateri pertama, tempat dan waktu saya persilahkan. Yang terhormat Rektor IAIN Jember, yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya, kemudian Ketua Laboratorium Fakultas Syariah, Direktur Kompres dan jajarannya, kemudian pemateri yang pertama Mbak Uul, kemudian Mbak Rina, ini para senior saya semua ini. Dan yang saya banggakan pada peserta topline semuanya, semoga kita diberikan keberkahan pada acara ini. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini yaitu efektivitas perkara litigasi di masa pandemi COVID-19. Berbicara wabah ya. Jadi semuanya seakan terdampak oleh corona ini. Tidak terkecuali di bidang hukum juga, terkhusus bagi dunia peradilan juga terimbas oleh adanya wabah ini. Saya menduga wabah ini awalnya saya menduga bahwa wabah ini bukan dari Wuhan. Saya mengatakan di kelas itu wabah ini diduga itu dari pengadilan agama. Pertama kali yang membuat banyak wabah ini. Ya, wabah corona, komunitas rondo mempesona. Enggak ya, itu bercanda ya. Bercanda. Yang jelas semua hampir mayoritas merasakan dampak dari wabah ini. Kemudian bagaimana lantas jika berbicara tentang litigasi,
ternyata dengan wabah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung mengenai penataan persidangan di masa pandemi ini. Ya, SEMA nomor 1 tahun 2020, kemudian diperbarui lagi, dilakukan perubahan SEMA nomor 2 sampai terakhir ada SEMA nomor 3. Yang dimana SEMA itu mengatakan bahwa persidangan itu dilakukan melalui elektronik. Kemudian di sini yang kemudian itu tidak diatur mengenai perkara pidana ini di sini disebutkan di dalam SEMA itu dilakukan melalui elektronik terhadap terdakwa yang penahanannya itu tidak dapat diperpanjang. Berbicara tentang sistem, mungkin di dalam dunia pengadilan yang bernama aplikasi ECOT sudah ada sejak tahun 2018. Beda dengan kampus kita ya. Ketika ada virus, kemudian baru kita berbondong-bondong kuliah daring. Jadi kaget semua, termasuk dosen-dosennya kewalahan untuk melakukan kuliah daring. Ya, saya termasuk yang agak gaptek dunia teknologi ya, gitu ya. Agak kewalahan. Ya mau tidak mau belajar ya. Baik dosen maupun mahasiswa. Oke, saya kira efektivitas di masa pandemi ini di bidang administrasi pengadilan saya kira sudah cukup lumayan. Kenapa? Karena tolong moderator nanti ingatkan saya jika waktunya habis ya. Di bidang administrasi dan lain sebagainya di dunia pengadilan melalui aplikasi ECOT sudah saya rasa dari 2018 itu sudah mulai kita belajar, baik itu praktisi maupun petugas administrasi di pengadilan, sehingga tidak cukup kaget jika diterapkan pada wabah ini harus melalui ECOT. Jadi menurut saya efektivitas itu cukup membantu hanya dalam tanda kutip bagi pendaftaran saja. Pendaftaran, kemudian berbagai macam administrasi, kemudian gugatan bisa dikirimkan melalui email, kemudian begitu juga jawab menjawab, replik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah di dalam pembuktian, khususnya di dalam bukti pemeriksaan saksi, itu juga diterapkan telekonferensi seperti yang dilakukan terhadap kasus pidana di beberapa pengadilan negeri. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi saya, bagaimana itu dilakukan, bagaimana kevalidan sebuah kesaksian, bagaimana tingkat keamanan seorang saksi. Kemudian hal ini juga pernah dikritisi oleh guru besar dari Universitas Airlangga, yaitu Prof. Simamora ya. Ini harus dibedakan. Jadi pemeriksaan saksi itu harus dibedakan, tidak melalui telekonferensi. Jadi pemeriksaan saksi itu harus langsung di pengadilan. Karena saya rasa juga ada benarnya pendapat beliau, karena kenapa? Contoh saja, kita melakukan misalkan seminar proposal ya, seminar proposal skripsi online dengan langsung itu beda suasananya. Pasti lebih deg-degan yang langsung ya daripada yang telekonferensi. Jadi itu catatan saya. Yang pertama, efektivitas pemeriksaan saksi secara elektronik itu perlu dipertanyakan, baik keamanannya, kevalidannya. Kemudian jika berbicara efektivitas itu berarti efektif. Kira-kira sederhananya beginilah, pokoknya yang lebih praktis, proses cepat, tepat, dan sederhana.
Kemudian efisien itu upaya yang sedikit menghasilkan sesuatu yang maksimal, itu efisien. Jadi kalau berbicara tentang efektivitas sebuah perkara litigasi itu tidak terlepas dari tiga komponen. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua subjek atau penggunanya, kemudian yang ketiga objeknya. Berbicara sistem, insya Allah Mahkamah Agung sudah sedikit mengalami peningkatan ya melalui sistem pendaftaran secara elektronik melalui EKOT. Kemudian yang kedua ini tentang subjeknya. Subjeknya yaitu penggunanya. Apakah aplikasi EKOT ini sudah digunakan oleh semua kalangan? Dan saya rasa di lapangan itu belum menyentuh kepada semuanya, hanya terbatas di kalangan advokat saja. Kemudian yang ketiga berbicara tentang objeknya, yaitu perkara apa saja yang dapat didaftarkan melalui EKOT ini, karena masih terbatas. Penggunaan EKOT ini masih terbatas. Misalkan belum diatur tentang upaya perlawanan, kemudian pendaftaran upaya hukum baik banding maupun kasasi ini belum diakomodir semuanya oleh EKOT. Jadi berbicara tentang efektivitas harus mendukung ketiga unsur tadi, yaitu sistem, kemudian penggunanya, subjeknya, kemudian objeknya. Jika semua ini sudah mendukung, insya Allah pelayanan melalui elektronik di era COVID-19 ini insya Allah memberikan perubahan yang signifikan. Contoh sekarang masih orang biasa itu tidak bisa menggunakan aplikasi EKOT. Kemudian di era pandemi ini pendaftaran perkara itu dibatasi. Mungkin Mbak Rina dan Mbak Uul nanti lebih tahu ya yang di lapangan, karena saya masih cuti beracara di lapangan. Hanya terbatas. Jadi pendaftaran manual itu dibatasi misalkan 10-20, kemudian melalui EKOT ini tidak terbatas. Akan tapi masalahnya tidak semua orang itu bisa mengakses EKOT. Nah, itu masalahnya kan jadi tidak efektif bagi masyarakat umum. Jadi harus menunggu antara sistem, kemudian pengguna, kemudian objek yang dapat didaftarkan melalui EKOT itu harus semuanya diakomodir oleh Mahkamah Agung. Mungkin itu saja materi dari saya. Nanti bisa ditambahkan oleh senior saya, Mbak Uul sama Ibu Rina Suryanti. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Bapak Hasan. Langsung saja untuk mempercepat waktu, saya berikan kepada Ibu Rina selaku pemateri ketiga. Kepada beliau, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada adik-adik tim Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Jember. Selamat sore rekan sejawat saya, Bu Uul Fathur Rahmah SHI. Selamat sore juga untuk rekan saya, Bapak Ahmad Hasan Basri MH. Kemudian ada Pak Yuda, Bapak Daraka Yuda, dosen keadvokatan di Fakultas Syariah. Selamat sore untuk semuanya. Oke, tema kita memang menarik karena memang lagi hits, lagi hangat-hangatnya, aktual dan faktual sekali, di mana memang virus COVID ini berdampak pada semua lini yang kita bicarakan, karena memang kita adalah di dunia akademisi, di sivitas akademis, kemudian juga di
di bidang peradilan, maka yang kita angkat adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan litigasi pada masa pandemi COVID. Baik, jadi memang persidangan secara virtual ini kalau ditanya apakah efektif sejauh ini, jadi memang namanya penilaian memang akan unda-undi ya, dengan berbagai kacamata, dengan berbagai perspektif. Tetapi kita perlu merunut dari awal dulu bahwasanya memang ini memang sejarah baru. Selama ini persidangan selalu dilakukan dengan face to face, meskipun pada beberapa waktu yang lalu dari 2000 kalau tidak salah 2018 ya, Mahkamah Agung sudah menetapkan yang namanya sistem e-court, persidangan menggunakan elektronik. Peradilan menggunakan sistem elektronik, baik dari sistem dari masa pendaftaran, kemudian proses persidangannya di tahapan jawab jinawab, replik duplik, kemudian mungkin pembuktian harus hadir, kemudian nanti pada tahap putusan juga bisa dilakukan secara online. Cuman memang pada masa pandemi ini yang awalnya memang tidak ada alas hukumnya, sehingga sempat kalang kabut ya pada awal-awalnya, sempat kalang kabut karena memang belum ada alas hukumnya. Pada waktu itu baru berupa surat kesepakatan kerjasama atau MOU antara 3 lembaga. Apa saja itu? Mahkamah Agung, kemudian Kejaksaan, kemudian Menkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Di situ mensepakati kenapa harus 3 lembaga ini. Yang pertama Mahkamah Agung karena dia sebagai penyelenggara terlaksananya proses persidangan. Kemudian di sini Kumham itu yang membawai lapas untuk perkara pidana, terdakwa yang biasanya dalam kondisi normal harus dihadirkan ke persidangan, maka untuk memutus mata rantai COVID, terdakwa harus di-cut dulu, tidak boleh keluar, dan itu berada di bawah pengawasannya lapas berada di bawah pengawasannya Kumham. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama dengan Kejaksaan selaku wakil negara yang melakukan proses penuntutan. Nah, berangkat dari MOU ini, kemudian itu dianggap tidak kuat kalau hanya dibuat sekedar kesepakatan saja, sehingga perlu alas hukum yang lebih kuat lagi agar persidangan secara virtual itu menjadi legal dan kemudian menjadi terlaksana secara menyeluruh, seperti itu. Jadi pertamanya di lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang pertamanya kaget, tidak siap di daerah yang tidak sesiap Jakarta, misalkan Jakarta saja pada awalnya juga kaget. Jadi untuk sarprasnya mereka belum lengkap, sehingga kemudian banyak menuai protes. Nah, kemudian setelah muncul SEMA, seperti yang disampaikan Bapak Hasan tadi, sampai ada 2 kali perubahan ya, SEMA pertama, nomor 1, kemudian nomor 2, dan yang terbaru SEMA nomor 3, tahun 2020, di mana di situ berisikan tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID ini di lingkungan Mahkamah Agung dan di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, langkah-langkah yang diambil MA ini tentunya juga harus berpedoman kepada surat edaran Menpan RB, di mana Menpan RB itu juga mengeluarkan surat terkait ini ya, penyesuaian sistem kerja ASN, sehingga kemudian itu yang dijadikan rujukan oleh MA dalam mengeluarkan SEMA-nya. Nah, dalam tataran pelaksanaannya mungkin di lapangan pastilah ditemui kendala. Jangankan kendala untuk sidang face to face saja banyak kendalanya, apalagi persidangan dengan cara virtual, dengan cara video conference seperti itu. Belum lagi bicara masalah teknis, bicara masalah jaringan internet, kemudian bicara masalah koordinasi. Koordinasi membawai 3 lembaga, sehingga memang perlu dilakukan secara matang. Dan yang terakhir juga biaya, juga masalah tentang anggaran. Kita tahu persidangan secara online ini pasti akan memakan anggaran di masing-masing lembaga tersebut. Dan itu harus ditanggung oleh lembaga terkait. Persidangan di PN, di pengadilan yang menanggung segala sarprasnya, segala kebutuhannya. Sarprasnya misalkan komputer, kemudian speaker, kemudian viewer, kuota, segala sesuatu yang dibutuhkan ditanggung oleh PN. Kemudian terkait untuk menghadirkan terdakwa, menghadirkan secara vikon. Lapas harus siap untuk itu. Jaksanya juga harus siap seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi
hal-hal yang perlu dikoordinasikan lebih matang agar bisa menghadirkan meskipun persidangan secara virtual tetapi tidak banyak menghambat seperti itu. Nah, kita kembali kepada ruh awal daripada tema ini, yaitu masalah efektivitas. Jadi karena memang kendalanya seperti ini, kita akan menemukan yang namanya tidak efektif memang. Tetapi kami selaku pelaku dalam arti kita beracara, sudah membaca ada itikat baik lah, ikhtiar baik dari pemerintah, dalam hal ini sebagai penyelenggara persidangan adalah Mahkamah Agung, yang sudah mengupayakan agar persidangan ini tetap berjalan. Memang di luar sana, di awal-awal masa pandemi, ada yang berpendapat, seharusnya persidangan di-cut dulu, dihentikan, MA dan ke bawah itu harusnya mengeluarkan edaran untuk men-stop dulu jalannya persidangan dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu kan, bagaimana nasib dengan nasib para terdakwa? Sedangkan mereka itu kan juga memiliki masa batas, masa penahanan. Oke lah, untuk bidang perdata mungkin masih bisa dinegosiasi ulang ya, tetapi untuk perkara pidana, kemudian perkara tun yang memang ada masa batas waktunya, itu juga harus dijadikan kajian. Kita pastinya juga akan mengupayakan yang namanya kepastian hukum juga kita berikan kepada si terdakwa. Jangan sampai karena masa pandemi ini mereka di-cut sehingga terdakwanya terkatung-katung. Sampai kapan saya ditahan? Habis dong masa tahanan saya. Kalau gitu saya boleh keluar dong, kan seperti itu nantinya. Itu untuk salah satu kenapa kemudian persidangan virtual harus tetap dijalankan dan Mahkamah Agung menjembatani itu. Nah, kemudian salah satu ikhtiar daripada pemerintah juga, saya tidak menjadi corongnya pemerintah ya, saya berada pada posisi di tengah-tengah karena saya sebagai penikmat pelaku di lapangan gitu, yang saya nilai dalam kacamata saya seperti itu. Jadi terkait kemudian pelayanan ini sebenarnya pemerintah juga sudah mulai berbenah setiap step by step. Kemarin saya sempat mengikuti dan diundang oleh ini ya, dalam hal ini LKBHI YN Jember secara langsung diundang oleh Ombudsman RI untuk menyuarakan, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan apa yang dialami, apa yang akan disampaikan, apa yang akan direkomendasikan kepada penyelenggara melalui ombudsman. Dan kita mensuarakan pada waktu itu terkait ya memang sudah ada sudah berjalan persidangan virtual dengan menuju baik, tetapi tidak sangat baik, tetapi menuju baik. Dan kami sampaikan beberapa rekomendasi itu sehingga kemudian semoga menghadirkan petunjuk teknis yang akan dihadirkan oleh Mahkamah Agung biar lebih detail lagi seperti itu. Dan itu dijembatani oleh Ombudsman, di mana Ombudsman ini kan dia sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas terhadap pelayanan publik. Jika kita mempunyai keluhan, kita sampaikan kepada mereka, mereka nanti akan menyampaikan kepada lembaga terkait seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih, moderator. Moderator Mbak Uul sudah masuk. Ya, terima kasih untuk pemateri ketiga Ibu Rina. Untuk selanjutnya Ibu Uul, apakah sudah masuk ikut gabung ke wadah kita? Halo Ibu Uul. Oh, Bu Uul sepertinya belum masuk ya. Tadi Bu Uul sudah dikasih ini enggak? Sudah dikasih sudah baru? masuk Ibu. Sudah masuk. Oh, sudah suaranya terdengar? Ya, jelas sudah sekali, Bu, sudah. Mbak, dilanjut. Dengar, Bu. Ya, sudah enak sekali Bu. Suaranya ya. Oke, Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Saya kelihatan tidak pernah pakai Zoom ya, padahal saya kalau meeting juga pakai Zoom. Ini saya pemateri yang terakhir ya. Jadi tidak bisa nyimak yang disampaikan Bu Rina. Barangkali kalau untuk saya pribadi, saya akan menyampaikan prakteknya seperti apa ya. Jadi terkait sistem peradilan berkaitan dengan litigasi berkenaan dengan COVID-19 ini.
Jadi kalau untuk perkara litigasi itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah perkara perdata, yang kedua adalah perkara pidana. Yang pertama perkara perdata itu ada perkara perdata peradilan umum di pengadilan negeri, ada peradilan khusus yang itu di pengadilan agama, ataupun TUN dan pengadilan yang lainnya. Nah, untuk pengadilan berkaitan dengan praktek litigasi berkenaan dengan COVID-19, kalau untuk perdata secara umum itu kita sudah memakai sistem peradilan ekot ya. Jadi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang pelaksanaan persidangan elektronik. Jadi untuk masa pandemi COVID-19, peradilan perdata secara umum pakai ekot. Akan tetapi itu pun lebih, saya melihatnya sudah sangat efektif itu di lingkungan peradilan umum, seperti di pengadilan negeri. Sedangkan di pengadilan agama sendiri, untuk praktek ekot tidak terlalu efektif, karena memang saya melihat pengadilan agama itu pendekatan hakim untuk perkara menangani perkara lebih kepada bagaimana upaya perdamaian itu bisa dicapai, sehingga perlu adanya konsolidasi, perlu adanya komunikasi yang intens sehingga kita tetap sidang seperti biasanya. Cuma bedanya kalau di masa COVID-19 ini untuk perkara-perkara perdata secara umum masa penundaannya lebih lama. Seperti halnya di pengadilan negeri, kami sekarang lagi menangani perkara DPR yang itu biasanya kalau perkara biasanya penundaan dari sidang pertama sidang berikutnya 1 sampai 2 minggu. Untuk khusus di masa COVID-19 penundaannya sangat lama. Jadi karena dan itu juga tidak, meskipun di dalam surat edaran Mahkamah Agung harus perkara perdata 6 bulan harus selesai. Nah, di perkara DPR itu sendiri dari mulai sidang pertama sampai sekarang masih pembacaan gugatan itu hampir 3 bulan. Jadi masih prosesnya sangat lama, sudah menghabiskan waktu 3 bulan lah. Ini juga kenapa seperti itu kendalanya, karena kemarin pada masa mediasi kebetulan mediatornya sebagai ODP ya. Jadi orang dalam pengawasan, beliau Bali rumahnya dan pulang kampung dan ternyata balik ke Jember posisinya ODP dan harus dikarantina selama 2 minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan gugatan perdata yang khusus seperti gugatan sederhana. Gugatan sederhana di dalam dasar hukumnya itu ditentukan bahwasanya di Perma nomor 4 tahun 2019, perubahan kedua dari Perma nomor 1 tahun 2018, bahwasanya untuk perkara gugatan sederhana itu harus diselesaikan dalam waktu 25 hari. Sehingga di masa COVID-19 ini, khusus untuk gugatan sederhana tidak ada kendala yang signifikan. Jadi sidangnya tetap dilanjut seperti biasa sampai memaksimalkan waktu selama 25 hari. Itu. Nah, bagaimana dengan adanya pidana? Untuk pidana itu sendiri sebenarnya berangkat di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Di pasal 9 disebutkan bahwasanya saksi atau korban bisa memberikan keterangan secara elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Nah, berangkat dari itu dan juga berangkat dari instruksi daripada pemerintah berkaitan dengan pencegahan COVID-19, ada kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM dituangkan dalam PKS ya, perjanjian kerjasama, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya ketiga elemen ini bersepakat bahwasanya untuk sidang perkara pidana itu diselesaikan diperiksa secara telekonferensi. Dan ini prakteknya sudah beberapa kali sudah saya alami. Jadi sidangnya tetap di pengadilan, sedangkan hakim kita hanya bertatap muka dengan hakim, jaksa, dan kuasa hukum. Sedangkan narapidana terdakwanya tetap berada di posisi di LP, sehingga kita memakai
fasilitas yang ada. Nah, bagaimana apakah itu efektif? Nah, kalau kita berbicara efektif, ini masalahnya pandemi COVID-19 ini adalah kondisi yang tidak ideal. Jadi dengan adanya peraturan terbaru untuk menjembatani agar kita juga bersumbangsih untuk mencegah penyebaran virus corona itu, sebenarnya kalau saya pribadi sebagai seorang advokat untuk perkara pidana itu sangat tidak efektif. Kenapa demikian? Karena untuk pemeriksaan perkara pidana itu lebih menekankan bagaimana kita bisa membela hak daripada si terdakwa itu sendiri. Nah, ketika dalam prakteknya perkara pidana itu kami sebagai kuasa hukum tidak bisa berdampingan dengan terdakwa. Posisi kami sangat berjauhan. Sehingga ketika ada hal-hal pertanyaan yang itu sifatnya ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, kami tidak bisa berkoordinasi langsung dengan pihak terdakwa. Sehingga untuk efektivitas daripada persidangan telekonferensi di dalam penanganan perkara pidana tidak cukup efektif, ya, tidak cukup efektif, terlebih lagi dari sudut pandang terdakwa, terlebih lagi juga dari yang juga membawa kepentingan terdakwa, yaitu sebagai kuasa hukumnya. Kalau dari sudut pandang jaksa ataupun dari hakim barangkali sudah cukup efektif, dan memang itu secara tatarannya kita sudah sangat meminimalisir adanya ketemu banyak orang, karena kalau para terdakwa ini dibawa ke PN dan kita harus bersidang seperti biasanya, itu memang suasana sangat ramai dan memungkinkan ada orang yang positif dan itu bisa menular kepada yang lain. Jadi secara umum seperti itu, efektivitasnya, efektif tidaknya perkara litigasi di dalam masa COVID-19, saya kira pemerintah adalah itu bagian ikhtiar, ya. Jadi kemarin kami juga, saya sama Bu Rina ikut diskusi yang difasilitasi oleh Ombudsman, di mana di sana organisasi bantuan hukum se-Indonesia kita diminta masukannya bagaimana agar ada evaluasi daripada penerapan perkara, khususnya ini perkara litigasi untuk pidana. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, untuk selanjutnya bisa diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Uul. Baiklah, langsung saja. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Dalam sesi ini saya akan membuka 3 untuk penanya. Silakan untuk yang bertanya bisa langsung bicara di sini atau menulis di chat. Nanti biar saya yang membaca. Di chat ada, coba lihat. Ya. Terima kasih. Ini ada 1 pertanyaan dari saudara Mas Fahir. Begini pertanyaannya untuk pemateri. Dalam perkara pidana, jika terdakwa sudah diputus menjadi terpidana melalui sidang online, terus masa tahanannya dimulai sejak kapan? Kalau menunggu COVID selesai, apakah berarti sebelum COVID selesai, pidana dikatakan bebas mutlak atau bebas bersyarat? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin masih 1 penanya, langsung saja untuk menunggu yang lain agar waktu kita juga tidak terbuang sia-sia. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri. Langsung saja untuk pemateri. Satu, Lon. Siapa dulu materinya? Yeah. Pertanyaan saya pasrahkan kepada pemateri yang pertama, kepada Bapak Hasan. Silakan untuk menjawab.
Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Berkenaan dengan putusan ya. Jadi terdakwa misalkan diputus 6 bulan, ya, 351 penganiayaan misalkan. Kemudian dia sudah menjalani masa tahanan selama 2 bulan dan dia ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatannya, kemudian menghilangkan atau merusak barang bukti, maka penyidik beranggapan bahwa perlu dia ditahan. Jadi jika si terdakwa ini sudah dilakukan penahanan ya selama 2 bulan, kemudian diputus 4 bulan, jadi sisanya ya harus menjalani yang 4 bulan itu. Karena nanti putusan 6 bulan dikurangi masa tahanan. Berarti jika diputus 6 bulan, penahanannya 2 bulan, maka dikurangi 2 bulan yang 6 bulan ini. Jadi dia harus menjalani sisanya, yaitu 4 bulan. Nah, kemudian apakah dia kemudian lantas bebas bersyarat, atau mendapatkan asimilasi, atau apalah namanya di lembaga di lapas itu kewenangannya lembaga lapas. Tapi minimal itu harus ada masa tahanan dulu yang dijalani untuk menilai apakah terpidana ini berkelakuan baik atau tidak dan lain sebagainya. Jadi tidak ujuk-ujuk karena ada COVID-19 maka dia dinyatakan bebas atau langsung menerima asimilasi. Enggak, itu mutlak penilaian dari lembaga pemasyarakatan. Saya kira begitu, moderator. Nanti mungkin kalau kurang lengkap bisa ditambahkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Ada takjil ini, moderatornya ya. Tadi masjid. Mohon maaf. Ada sedikit gangguan. Oke. Terima kasih. Sampun. Terima kasih untuk Bapak Asra Basri. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut untuk Ibu Uul. Silakan untuk Ibu Uul. Iya, terima kasih. Kalau pada dasarnya sama seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama. Sebenarnya kalau untuk perkara-perkara yang memang sebelumnya sudah ditahan karena dikhawatirkan kalau tidak ditahan akan menghilangkan barang bukti atau kalau tidak ditahan akan melarikan diri, maka putusan yang akan dilaksanakan eksekusinya adalah berdasarkan daripada sisa daripada masa tahanan yang masih ada. Contohnya misalkan seperti ini. Kemarin saya menangani perkara pencurian HP, jadi diputus 3 bulan. Dia sudah menjalani masa tahanan sebelumnya selama 2 bulan. Nah, maka putusan yang harus setelah adanya putusan eksekusinya adalah dia masih punya 1 bulan untuk di dalam tahanan itu. Jadi masa tahanan itu adalah yang dilaksanakan oleh jaksa, itu adalah setelah dikurangi masa tahanan sebelum adanya putusan pengadilan. Itu. Nah, berkenaan dengan apakah dia dibebaskan, seperti yang disampaikan oleh pemateri, itu tergantung dari instansi yang berwenang. Jadi kalau ternyata setelah diputus dan dia berkelakuan baik, maka ada kemungkinan dia bisa dikeluarkan sebelum masa tahanannya selesai. Seperti itu. Sudah. Bagaimana Ibu? Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Rina ingin menambahi, silakan Ibu Rina. Ya, terima kasih Mbak Alun selaku moderator. Jawabannya pasti sama ya, karena terkait itu hal yang memang sudah pasti. Nah, apakah kemudian terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman, apakah kemudian pidananya masih ditangguhkan sampai COVID selesai, atau kemudian sebaliknya nunggu COVID selesai baru kemudian dibebaskan? Tidak seperti itu mekanismenya, tetapi memang begitu gedok palu kemudian diputus terdakwa
dinyatakan bersalah, kemudian dipidana selama sekian lama, maka dia harus melaksanakan masa pidana itu sesuai dengan putusan hakim. Setelah kemudian dikurangi masa penahanannya dulu. Misalkan masa tahanannya 2 bulan, dikurangi itu dulu, kemudian dia tinggal menjalani sisanya. Nah, dalam menjalani sisanya itu, biasanya kemudian setelah tergantung instansi yang dalam hal ini lapas, yang berada di bawah Kumham, dia yang kemudian memiliki kewenangan untuk mengatur kapan kemudian dia bebas dengan berbagai pertimbangan karena berkelakuan baik misalkan, atau sudah menjalani masa penahanan 2/3, sehingga dia bisa kemudian warga binaan X menjadi diprioritaskan untuk keluar misalkan, itu akan menjadi wewenang daripada lapas. Jadi seperti sama, jawabannya sama. Jadi setelah dikurangi masa tahanan, dia kemudian menjalani sisa tahanan itu. Baiklah, sudah cukup Ibu. Yeah. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Saudari Elvina Zaki. Pertanyaannya begini. Bagaimana dengan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata, semisal sengketa pertanahan, apakah masih ada di tengah pandemi COVID-19? Untuk pemateri, halo? Siapa dulu nih? Bali ya Siapa pertanyaannya? dulu, Lon? Siapa dulu? Oh, ini saya ulang kembali untuk pertanyaannya, yaitu dari Elvina Zaki, yaitu bagaimana dengan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata, semisal sengketa pertanahan? Apakah masih ada di tengah pandemi COVID-19? Maksudnya mungkin pada saat ini. Ya, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Uul terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk proses pemeriksaan setempat, yang mana proses ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Karena apa? Kalau dalam perkara perdata dan tidak dilakukan PS, maka dia status hukumnya, putusannya nanti non-executable. Jadi dia tidak bisa dieksekusi. Nah, untuk kegiatan pemeriksaan setempat di masa COVID-19 ini tetap dilaksanakan. Kemarin kami juga melakukan PS di Bondowoso, akan tetapi memang sangat tetap mengindahkan protokol daripada pencegahan COVID-19. Kalau dulunya biasanya kami titik bertemunya di balai desa dan banyak orang. Nah, di masa sekarang ini kita meminimalisir banyak ketemu orang, sehingga yang kita lakukan pada waktu proses pemeriksaan setempat hanya orang-orang kepentingan. Jadi para pihak dan kuasa hukumnya, hakim, dan ada saksi dari desa setempat, seperti itu. Ya, terima kasih untuk Ibu Ul. Langsung saja ke halo, untuk bahas. Siapa sekarang? Ke Bapak. Ya, baik. Halo? Terima kasih. Saya moderator ya. Ya, moderator. Oke.
Halo, iya? Karena suaranya terputus-putus moderator ya. Oh Semoga iya, Pak. nanti kehidupannya terus bersambung ya, tidak putus-putus juga moderator ya kehidupannya ya. Baik, begini moderator. Jadi Silakan. di dalam SEMA itu ya, yang SEMA yang terbaru tentang penyelenggaraan persidangan itu di huruf D, ya, di situ sudah dijelaskan dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan. Jadi di sini jelas itu sudah masuk kewenangannya hakim mau ditunda atau mau tetap dilaksanakan dengan misalkan dengan alasan sangat urgent. Tetap dilaksanakan misalkan, tapi tetap mematuhi protokol-protokol yang ada, misalkan jaga jarak, kemudian pakai masker, pakai hand sanitizer, kemudian membatasi perkumpulan orang banyak, itu tetap bisa dilaksanakan. Akan tetapi di sini hakim juga bisa menunda jalannya pemeriksaan si tempat. Kenapa? Karena di surat edaran ini sudah jelas ada adigum, yaitu keselamatan rakyat merupakan tertinggi. Kemudian bagaimana dengan batas waktu? Misalkan ada di lain sisi SEMA yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara perdata itu maksimal 6 bulan. Nah, menurut saya pribadi, SEMA tersebut yang mengatur waktu tertentu itu dapat dikesampingkan. Karena apa? Karena dengan adanya adigum keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, kemudian dia juga bisa dikesampingkan SEMA yang mengatur tentang waktu itu melalui asas peraturan yang terbaru itu menganulir peraturan yang lama jika menentukan isinya itu sama. Jadi ada pertentangan di situ, maka yang harus diberlakukan itu aturan yang baru. Jadi menurut saya di SEMA ini sudah jelas ya, semuanya sudah diatur mengenai penundaan. Kemudian jika dirasa masih perlu melakukan pemeriksaan di tempat, maka harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Mungkin itu moderator menurut saya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua pemateri. Mungkin nanti untuk tanggapan jawaban akan saya beri kesempatan di akhir setelah semua yaitu dari Tri Ayu Damayanti. Pertanyaannya, bagaimana menurut narasumber hubungan penyelesaian perkara dengan e-court bersangkutan dengan perkara? Untuk pemateri, mungkin untuk Ibu Rina bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Kaitannya dengan asas peradilan terbuka untuk umum, itu memang diatur ya. Halo? Iya, halo. Terdengar enggak suara saya? Terdengar, Halo? Bu. Sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Iya, kayaknya sangat jelas. Yang putus-putus kayaknya moderator ini. Moderatornya jauh. Dengan hubungannya. Padahal ada Mas Fahir. Mas Fahir di ini enggak? Di monitor enggak itu, moderator? Jelas, Bu, jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Terkait asas terbuka, asas peradilan terbuka untuk umum, asas persidangan terbuka untuk umum, itu memang jelas sekali diatur, di mana memang kalau dinamakan asas, dia harus terintegrasi dan terinternalisasi ya, harus terlaksana dalam proses persidangan. Di mana impact-nya jika memang asas itu ditinggal, apa impact-nya? Bisa menyebabkan putusan batal demi hukum misalkan. Nah, itu dalam kondisi normal, dalam kondisi ordinary. Nah, kita sekarang berada pada masa pandemi, bahkan kemarin ada yang mengatakan kondisi ini bisa kita masukkan dalam kategori extraordinary, tidak biasa.
sehingga kemudian kita bisa mengenyampingkan itu ini situasi sulit, situasi yang sangat terbatas, yang jangankan untuk menghadiri persidangan gitu loh, jangankan orang-orang umum yang tidak begitu berhubungan dengan perkara, tapi kan mereka kalau dalam kondisi normal mereka bisa hadir. Nah, dalam kondisi tidak senormal ini, jangankan mereka para orang-orang yang tidak berkepentingan untuk hadir, orang yang berkepentingan pun mereka dibatasi, sangat dibatasi, seperti terdakwa, kemudian JPU-nya, lawyer-nya, majelis hakimnya, sedemikian rupa pembatasannya, atau tetap dilaksanakan persidangan tetapi dengan protokoler yang ditetapkan. Nah, menurut saya asas terbuka untuk umum itu perlu digarisbawahi lagi, bahwasanya peradilan Vikon dalam masa tanggap darurat ini tidak melanggar sama sekali terhadap asas terbuka untuk umum, seperti itu. Nah, jika memang memungkinkan, pihak terkait kan bisa hadir, tetapi kita adakan pembatasan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangankan mereka pihak luar yang ingin menonton saja, ini pihak yang terkait saja dibatasi sedemikian rupa, seperti itu. Jadi kembali lagi sama sekali tidak melanggar asas terbuka untuk umum. Terima kasih moderator. Sudah. Terima kasih untuk Ibu Rina. Mungkin bisa langsung disambung oleh Bapak Hasan. Silakan tuh Bapak Hasan. Oke. Mengenai asas terbuka untuk umum, ini saya rasa harus melihat situasi dan kondisi ya pada saat ini. Kalau kita kemudian berbondong-bondong kemudian pergi ke pengadilan untuk menyaksikan suatu persidangan, nah itu juga menyampingkan aturan yang ada demi kepentingan pribadinya. Itu juga tidak diperkenankan. Maka seyogyanya yaitu jika kita dirasa ingin hadir di persidangan tersebut, ya mohon izin ke ketua pengadilan kalau mau menyaksikan di pengadilan, atau pergi ke kejaksaan dengan meminta izin, atau pergi ke lapas. Yang penting kita bisa mengikuti persidangan tersebut, misalkan jika diselenggarakan melalui telekonferensi. Itu saya kira tidak apa-apa itu, asalkan ya kembali lagi kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di era pandemi ini, misalkan pakai masker, kemudian jaga jarak, itu suhu tubuhnya diperiksa dulu. Nanti pergi ke pengadilan panas-panas nggak pakai helm, kemudian ketika diperiksa suhunya melebihi 3,75 misalkan nggak boleh masuk ya harus pakai pendingin dulu, pakai helm, pakai songkok, pakai apa itu. Saya kira untuk asas terbuka untuk umum ya tidak terlalu inilah, masih bisa. Itu moderator ya. Oke, Kak. Moderator di sana enggak mendung tapi. Di sini sangat mendung. Bahwa cuacanya kurang mendung juga, jadi sinyalnya sedikit susah. Ini saya naik di atas genting ini. Jauhi tiang pokoknya ya. Harus tetap semangat. Terima kasih untuk Bapak Hasan. Yang terakhir Ibu Ul. Silakan Bu Ul. Oke, terima kasih. Jadi EKOT itu sebenarnya implementasi daripada sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi SPBE ya, Perpres nomor 95 tahun 2018. Nah, mengacu kepada itu, maka sistem peradilan juga harus menyesuaikan. Makanya ada yang namanya EKOT itu sidang secara elektronik, yaitu Perma nomor 1 tahun 2019. Nah, bagaimana kalau itu dikaitkan dengan terbuka untuk umum? EKOT sendiri sebenarnya itu hanya diperuntukkan untuk perkara perdata. Ya, jadi EKOT sudah ada sebelum pandemi COVID-19. Jadi EKOT itu sudah ada sejauh sebelum COVID ada di Indonesia. Nah, kenapa harus ada EKOT? Karena ini adalah
perkembangan zaman terus berjalan ya. Jadi ini di masa era 4.0 yang mana semuanya berbasis internet itu adalah kebutuhan masyarakat kita hari ini. Makanya sistem peradilan kita juga harus mengikuti itu. Nah, ECOT sendiri dalam tataran praktiknya memang dia pada waktu pendaftaran perkara sampai jawab jinawab, jadi penggugat mendaftar dia pakai ECOT. Nanti pada waktu mendaftar pertama ada sidang pertama. Sidang pertama itu ketika para pihak semuanya pakai kuasa hukum, maka dia wajib pakai ECOT. Tapi kalau ternyata pihak tergugat misalkan sebagai orang awam yang tidak didampingi, maka tidak wajib ECOT. Dan ketika kedua belah pihak sudah kuasa hukum, wajib ECOT. Dan ECOT itu sendiri hanya tataran pada jawab jinawab. Jadi pertama adalah gugatan, yang kedua itu ada mediasi tetap dilaksanakan seperti biasa, harus datang di pengadilan. Selanjutnya setelah mediasi dinyatakan gagal, baru itu memulai dengan yang namanya ECOT jawab email dan tergugat ditanggapi replik, deplik sebagainya. Nah, sangat terbuka menurut saya ECOT itu. Kenapa? Karena pada waktu mengajukan gugatan dan jawaban, para pihak ini harus menyertakan alat bukti permulaan. Nah, ini sebenarnya sisi lemahnya dari ECOT sendiri. Kalau ternyata orang pengadilan, ya, institusi pengadilan ternyata tidak amanah, bisa jadi bukti permulaan penggugat itu bisa diketahui oleh tergugat dan sebaliknya. Kalau saya pribadi menilai ini kelemahan daripada ECOT, harus ada bukti permulaan. Nah, setelah ECOT selesai, proses jinawab selesai, maka selanjutnya ada bukti surat. Bukti surat pun juga akan dilaksanakan secara ECOT ya, secara online. Baru setelah itu pembuktian berupa saksi, pemeriksaannya baru kita datang di pengadilan. Nah, ini dengan adanya ECOT sendiri, saya pribadi merasakan keuntungannya adalah biayanya ringan. Jadi berperkara dengan kita offline, dalam artian kita datang di pengadilan dan kita sidang di sana, harganya jauh lebih mahal dibandingkan kita pakai sistem ECOT, kan masa pemanggilan dan lain sebagainya. Dan ECOT sendiri hanya diperuntukkan untuk perkara perdata. Kalau untuk pidana khusus untuk pandemi COVID-19 itu pakai telekonferensi. Dan itu pun saya melihatnya ada sisi yang sangat signifikan antara perdata sama pidana. Kalau pidana itu lebih mengedepankan kepada bagaimana kita mengungkapkan fakta yang terjadi, yang itu kadangkala tidak sesuai dengan aturan hukum. Itulah tugasnya seorang advokat yang membela haknya si terdakwa atau yang akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa yang diduga jaksa itu adalah benar. Seperti itu. Jadi terbuka untuk umum, untuk para pihak sangat terbuka ECOT. Dan nanti pada waktu sidang pembuktian saksi juga masih terbuka untuk umum ketika orang lain ingin menyaksikan bagaimana perkembangan persidangan tetap bisa dilaksanakan. Mungkin ini ya, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman pengalaman saya beberapa waktu lalu saya mendampingi perkara gugatan sederhana. Jadi gugatan sederhana saya mendampingi sebagai debitur, ya, debitur yang terdampak COVID-19 di Sabang, tidak bisa membayar hutang. Nah, ternyata gugatan itu NO. Gugatan itu NO dan pada waktu itu sebelum diputus, saya sudah koordinasi sama pihak bank bagaimana ini bisa diselesaikan secara damai. Pihak bank karena dia merasa sangat percaya diri akan perkaranya menang, jadi dia tidak terlalu mengindahkan tawaran saya. Nah, setelah mengetahui perkaranya ternyata NO, jadi pihak bank menyampaikan bahwasanya bagaimana sikap saya untuk menghadapi seperti itu. Nah, barangkali kalau seorang advokat yang lain menyampaikan kepada kliennya, sudah ini perkaranya menang, sudah usah dibayar hutangnya sampai pihak bank menggugat kembali. Tapi berbeda yang saya sampaikan pada waktu itu, secara hukum Bapak menang, tapi secara faktanya Bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Maka dari itu perkara kalah, perkara menang, tetap hutangnya harus dibayar. Nah,
ini adalah seruan seruan moral ya. Jadi inilah bedanya advokat syariah dengan tidak syariah gitu ya. Jadi teman-teman dari Kompres itu harus ada yang juga nantinya bersumbangsih bisa memasuki dunia profesi advokat. Karena apa? Apa ya, moral kita dan advokat dalam tanda petik selalu dianggap orang yang sangat yang tidak baik sikapnya ya kan, tapi kalau itu ada di tangan advokat syariah, insya Allah akan lebih baik dan kita bisa menegakkan kebenaran. Seperti itu, moderator. Terima kasih. Oke, sudah Ibu. Terima kasih untuk Ibu Uul. Mungkin saya akan memberi kesempatan untuk menanggapi semua pertanyaan. Untuk Saudari Tri Ayu Damayanti, bagaimana? Apakah masih ada yang dibuka? Jadi pertanyaannya untuk Ibu Uul, Ibu, jadi untuk terkaitnya pihak ketiga masih tetap bisa untuk masuk dalam penyelesaian perkara ya, Bu? Silakan disebut saja untuk Ibu siapa? Ibu Uul. Sudah. Ya, mohon maaf. Mohon maaf, maksudnya pihak ketiga siapa itu? Intervensi. Oh. Ya. Ya, untuk intervensi masuknya pihak ketiga ya. Ada fogging, tusumkom, dan satunya itu apa. Jadi itu tetap bisa dilakukan meskipun dalam hukum acara itu HIR tidak menjelaskan itu dasar hukumnya ada di RV. Jadi dengan adanya COVID-19 tidak menjadi hal yang cukup mengganggu terkait adanya pihak ketiga untuk masuk dalam suatu perkara. Seperti itu. Oke, makasih Bu. Mungkin dari Bapak Hasan atau Ibu Rina ingin menambahi? Baik, Mas Hasan saya dulu ya. Siap, monggo, senior. Oke, senior tua sampean sebenarnya. Mohon maaf. Oke, terkait pihak ketiga tadi memang agak rancu ya. Maksudnya tadi ini Ayu tadi itu bertanya masih dalam kapasitas terbuka untuk umum atau pihak ketiga pihak yang memang dia tidak berkepentingan di persidangan. Jadi Bu, tadi pertanyaan itu terbuka untuk umum, tapi setelahnya ada pertanyaan lagi untuk apakah ketidaksesuaian asas itu akan menimbulkan kerugian pada orang lain yang bersangkutan pada perkara tersebut karena tidak ketahuan tentang perkara itu, karena terlihat IKOT ini seperti sedikit tertutup karena pandemi tadi Bu, jadi kan hanya orang-orang tertentu saja yang berperkara. Oh iya, oke. Ya, berarti sudah tercover ya jawabannya ya, bahwasanya kalau untuk yang asas terbuka untuk umumnya kami rasa, dan tadi saya juga bersepakat sepertinya jawabannya dengan Pak Hasan bahwa itu sama sekali tidak melanggar asas terbuka untuk umum karena memang ini kondisi extraordinary. Kemudian kalau untuk pihak ketiga seperti yang disampaikan Bu Ul tadi, dalam rangka untuk intervensi misalkan, atau misalkan sudah ternyata diputus, mau upaya perlawanan der den verzet misalkan, apakah kemudian tetap bisa dilaksanakan. Jadi saya kira meskipun persidangan dilaksanakan secara vikon, secara video konferen, ataupun apalagi memang IKOT ini sudah terlaksana jauh sebelum ada pandemi ya, setahun yang lalu sudah terlaksana IKOT meskipun masih dalam tataran proses jawab jinawab replik duplik. Kalau pembuktian tetap kita menghadirkan sidang face to face tetap seperti itu. Jadi memang saya kira jika terdapat pihak yang memang dia berkepentingan, dia tetap akan memiliki akses itu. Jadi tidak usah khawatir kemudian dia merasa tertinggal. Jika memang dia merasa berkepentingan, dia bisa mengajukan intervensi. Jika kemudian dia merasa sebagai pihak yang berkepentingan dan harus masuk di dalam perkara itu. Itu tambahan dari saya. Sekaligus saya menambah ini ya testimoni terkait tadi advokat dari Sarjana Syariah. Jadi advokat syariah itu advokat lulusan dari Fakultas Syariah maksudnya.
tidak ada pemetaan atau advokat syariah ataupun advokat konvensional, bukan seperti itu, tetapi advokat lulusan dari Fakultas Syariah. Jadi saya mendapatkan ini sesuatu yang mensemangati kita sebagai sarjana syariah. Ada hakim PA, beberapa hakim PA bahkan yang mengatakan bahwasanya saya puas kalau yang beracara itu hakim alumni Fakultas Syariah, karena ini posisi di Jember, tentunya adalah alumni IAIN Jember. Mereka biasanya insya Allah memahami, menguasai hukum acara, kemudian dalam merumuskan gugatan, merumuskan jawaban replik-duplik biasanya tersusun dengan rapi, tersampaikan dengan baik, dan itu kita peroleh dari para sarjana syariah, seperti itu. Termasuk yang memberikan testimoni bagus itu adalah dosen kita, DLB, Bapak Hosen, pengampu hukum acara perdata. Beliau sangat apresiat kepada advokat alumni Fakultas Syariah. Jadi ini harapan saya memberikan testimoni ini menjadi penyemangat kepada adik-adik. Kalian tidak harus semuanya menjadi advokat, tetapi kami berharap para alumni kita selain juga menjadi hakim, selain juga menjadi penegak hukum yang lain, aparatur hukum yang lain, nanti ada yang akan memiliki interest ke sana untuk menjadi advokat seperti itu. Ya, terima kasih moderator. Saya serahkan ke moderator kembali. Untuk Ibu Rina. Untuk Bapak Hasan, bagaimanakah? Masih ingin menambahi atau sudah cukup? Baik, saya tambahi biar lebih jelas lagi ya. Ini pertanyaan dari saudari siapa tadi? Tri Ayu Damayanti. Oh, yang dimaksud dengan Tri Ayu ini Damayanti, dengan adanya pandemi ini, asas keterbukaan untuk umum ini tidak bisa terakses dengan bebas dan luas. Sehingga ditakutkan jika ada pihak yang dirugikan atas perkara yang tidak terbuka untuk umum itu dirugikan. Misalkan contoh, saya membeli sebuah tanah. Ya, saya membeli sebuah tanah X misalkan. Dan ternyata setelah saya membeli tanah X tersebut, tanah tersebut ada sengketa. Ya, misalkan contohnya sengketa waris misalkan. Ternyata tanah yang saya beli itu belum dibagi waris. Kemudian salah satu ahli warisnya itu menggugat tanah yang saya beli. Sehingga jika terjadi sengketa antara ahli waris, jika saya tidak digugat, saya kan tidak tahu apakah ada gugatan di pengadilan apa enggak. Karena sekarang masanya corona misalkan. Jadi tidak bisa terakses bebas misalkan. Mungkin yang dimaksud Mbak Ayu tadi seperti itu. Nah, iya, tenang Pak, saja, Mbak. Nah, kita bisa mengetahui itu, misalkan gini, kita bisa tahu itu, jangankan di era corona ya, di era tidak corona saja, kadang-kadang namanya perdata itu kan bersifat privat. Jadi orang itu kadang tidak mau dia masalahnya terpublikasikan, sehingga dia tidak membeberkan masalah pribadinya kepada orang lain. Kita tidak tahu kan, mau corona kayak mau tidak corona. Kalau si yang punya tanah itu ahli warisnya mengajukan gugatan, itu kan kita tidak tahu kalau yang bersangkutan tidak memberitahu kepada tetangga dan halayak ramai. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, kita bisa melakukan intervensi kalau kita tahu, maksudnya pihak ketiga. Kalau kita tahu, dengan catatan kita tahu ya. Kita tahu. Tapi kalau kemudian bagaimana itu sudah diputus, baru kita tahu. Itu kan maksudnya kan, takut terjadi hal yang begitu. Maka jika kita tahu, kita bisa masuk melalui intervensi. Kemudian jika kita tidak tahu, sejak kita bisa melakukan perlawanan pihak ketiga, yaitu benar kata Mbak Rina tadi, der den verzet. Bagaimana caranya? Yang pertama itu sejak maksimal 14 hari sejak putusan itu diucapkan atau diberitahu. Lalu muncul pertanyaan, loh kalau saya tidak mengetahui putusan itu gimana? Ya kan? Pertanyaan lagi. Nah, itu bisa melalui jika nanti dimohonkan eksekusi, pasti pemenang itu mengajukan unmanning. Sehingga hakim itu
memanggil para pihak itu untuk diperingati. Kamu kasihkan tanahnya, kamu kan sudah kalah. Jadi kasihkanlah secara sukarela, biar ini tidak dimohonkan eksekusi. Nah, bisa melakukan perlawanan der dan verzet itu sejak 8 hari setelah pemberitahuan unmanning atau peringatan oleh hakim. Kemudian jika tidak tahu lagi, misalkan, kan unmanning hanya kepada pihak yang kalah. Nah, sedangkan yang pihak ketiga ini kan tidak ikut digugat, hanya menguasai objek tanahnya saja. Nah, jika tidak tahu lagi, nanti 8 hari setelah eksekusi. Yang ini pasti tahu. Saya yakin pasti tahu. Kenapa? Karena yang punya tanah yang mau dieksekusi. Nanti kan guru sita itu terbang ke lapangan berdasarkan perintah ketua pengadilan untuk melakukan sita eksekusi. Nah, ini pasti yang pihak ketiga itu sudah pasti tahu. Loh, ada apa Pak? Tanah saya kok mau disita? Kok mau dieksekusi? Kenapa? Loh, Ibu tidak tahu. Ini sudah disengketakan dan pemenangnya misalkan si A. Ini sudah dimohonkan permohonan eksekusi. Nah, pihak ketiga tersebut bisa melakukan perlawanan berdasarkan eksekusi tadi 8 hari dari eksekusi itu bisa melakukan perlawanan. Jadi Mbak Ayu, yang ketiga itu yang dilakukan eksekusi itu pasti tahu lah. Masa nggak tahu nanti tanahnya mau dieksekusi? Ya, saya kira begitu, moderator. Kasih Bapak. Boleh nambahi? Oh iya, silakan Ibu. Wah, luar biasa ya penjelasannya Pak Hasan, sangat lengkap. Jadi tapi ada juga itu fakta yang sering terjadi di lapangan seperti itu Pak Hasan. Jadi ada pihak ketiga yang dirugikan atas suatu perkara pihak satu dan pihak kedua. Yang disampaikan Pak Hasan itu adalah runtutannya upaya hukum yang harus dilakukan ketika pihak ketiga merasa haknya dirugikan seperti itu ya. Tapi ada juga solusi. Ya, salah satu upaya agar bagaimana pihak yang dirugikan itu bisa tidak dirugikan haknya seperti itu. Jadi caranya pada waktu mengajukan gugatan, pihak tergugat yang merasa tanahnya itu sudah dibeli oleh pihak ketiga, maka di dalam jawabannya tinggal diajukan eksepsi. Kalau ternyata ada tanahnya, objek yang dijadikan sengketa itu sudah beralih kepada pihak ketiga dan itu tidak dijadikan pihak dalam suatu perkara, maka gugatan itu mengandung cacat formil, plurium litis consortium, kurang pihak. Konsekuensi hukumnya, maka putusannya pasti di NO atau tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, maka konsekuensi hukumnya gugatan itu tidak benar dan bisa diajukan ulang dengan cara pihak ketiga itu harus dimasukkan di dalam gugatan itu. Jadi seperti itu pentingnya seorang advokat menguasai hukum acara seperti itu. Kalau dalam perkara perdata kita kalau kita sebagai penggugat tidak begitu sebenarnya posisinya agak berat karena kita meramu sebuah fakta hukum yang bersesuaian dengan dasar hukum. Tapi kalau kita sebagai tergugat itu sangat mudah sekali karena kita sudah menilai suatu gugatan apakah itu sudah sesuai dengan fakta dan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Ul. Saya rasa sudah sangat cukup jelas. Nambah moderator satu lagi, satu sebentar aja ya. Silakan Bapak, nggak apa-apa. Jadi nanti harapan saya kepada para alumni Fakultas Syariah, jadi moral yang baik tidak harus berbackground syariah, tidak. Dulu guru saya mengatakan jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Gitu. Saya kagum terhadap salah satu hakim di salah satu pengadilan negeri. Dia tidak beragama Islam, dia non-Muslim, tapi sikapnya sikapnya sehari-hari, sikapnya terhadap sebuah perkara itu sangat Islami menurut saya.
Dia bijak sekali dalam menuangkan pertimbangan dalam putusan. Dia tidak mau ketemu kepada pihak yang berperkara dan ditangani dia. Itu pokoknya sangat sangat islami sekali. Jadi tidak harus berbackground syariah, tapi berangkat dari hati nurani lah. Dari hati nurani yang paling dalam, apalagi sebagai muslim, saya harus menjalankan sesuai syariat Islam dan meniru sunnah Rasulullah. Jadi begitu ya. Jadi berangkat dari oknumnya, bukan dari latar belakang apapun. Gitu menurut saya. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih untuk Bapak. Ini terlebih pesan-pesan untuk semua mahasiswi dan yang mengikuti minat. Terima kasih. Kita akan mengakhiri seminar kita pada sore hari ini jam 16.00. Jadi sepertinya ada lagi pertanyaan itu, kasihan. Oh, ya. Mungkin akan saya tambah satu pertanyaan lagi. Ini dari sebentar. Punya saya masih loading. Mohon maaf. Yang punya Inas Alon. Mungkin dari saudara Wildan bisa membantu saya membacakan pertanyaan dari mahasiswi UNED Nada Nabila. Silakan mohon dibacakan, soalnya punya saya ini nggak bisa kebaca. Masih loading. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya itu adalah, karena saya tidak begitu paham dengan penanganan perkara di masa pandemi COVID-19, maka yang saya tanyakan, dari semua kajian acara ini perihal proses peradilan menggunakan sistem elektronik, bagaimana peran mahasiswa untuk mendukung sistem tersebut sehingga kesejahteraan ini bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat tidak semua masyarakat memahami sistem tersebut dan alur tindakan perkara yang berbeda sebelum pandemi COVID-19 mewabah. Apa ada langkah edukasi pada masyarakat terkait penggunaan sistem elektronik? Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih untuk bantuannya. Begitulah untuk pemateri, mungkin dari Bapak Hasan terlebih dahulu bisa menyampaikan. Baik, terima kasih moderator. Jadi peran serta mahasiswa di masa pandemi ini terhadap efektivitas beracara ya bagi masyarakat yang kurang memahami masalah teknis beracara di masa pandemi ini. Mungkin salah satu cara mahasiswa yaitu aktif melakukan sosialisasi terutama dari keluarga, tetangga, kemudian loncat ke RT, ke RW, mungkin mensosialisasikan adanya penggunaan sistem e-code ini yang bisa digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi masalahnya pada saat ini belum semua orang dapat menggunakan aplikasi ini. Cara yang kedua yaitu mendorong advokat untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan pro bono. Ya, pro bono. Kalau pro deo itu dari pengadilan, kalau pro bono itu dari advokat. Yaitu beracara secara gratis. Jadi advokat semuanya yang menanggung secara pro bono. Tapi kembali lagi kepada masing-masing advokat mau apa enggak ini. Memberikan pelayanan pro bono terhadap semua kliennya, terutama mereka yang tidak mampu dan mereka yang terdampak langsung oleh COVID-19 ini. Dan yang kedua, mungkin lembaga bantuan hukum di masing-masing perguruan tinggi itu dapat menampung setiap mahasiswa untuk berperan aktif di dalam lembaga tersebut, memberikan sosialisasi, seminar dan lain-lain sebagainya, untuk memberitahu kepada masyarakat
tentang beracara secara elektronik. Atau bisa, ya banyak lah. Banyak cara. Tergantung bagaimana efek kreativitas mahasiswa itu sendiri. Terutama ini kuncinya ada di advokat ini. Ayolah para advokat memberikan layanan secara pro bono. Ya mungkin itu moderator. Terima kasih. Awas licin ya moderator ya. Gentengnya itu aku approve itu ya. Gimana Bapak? Mohon maaf ini suaranya terputus-putus. Iya. Mungkin itu jawaban dari saya moderator. Kepada moderator pesannya awas hati-hati licin itu. Gentengnya itu si mantap apa itu. Licin. Iya Bapak, terima kasih perhatiannya. Begini, terima kasih. Mungkin dari pemateri yang lain, Ibu Rina, silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Mbak Alun. Peran serta mahasiswa. Bentar, ada iklan lewat. Oke. Peran serta mahasiswa dalam menghadapi masa pandemi ini, apa yang bisa dilakukan agar bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dalam hal ini masalah persidangan yang memang aksesnya menjadi semakin terbatas seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara masalah peran mahasiswa sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dan teman-teman lakukan. Salah satunya melalui diskusi panel yang dilakukan secara daring sore hari ini sebenarnya ini juga menunjukkan peran mahasiswa. Diskusi yang kita hasilkan pada sore ini bisa kemudian ditransformasikan kepada misalkan ada salah satu keluarga mahasiswa membutuhkan informasi bahwasanya bagaimana nih persidangan kok di masa ini karena si anak yang kebetulan adalah mahasiswa Fakultas Syariah YIN ini atau teman dari yang fakultas lain kebetulan mengikuti diskusi ini karena dia sudah tertransformasi informasi dia menjadi tahu itu bisa disampaikan kepada keluarga. Nah itu sudah sebenarnya berperan kan. Yang pertama. Terus yang kedua, menanggapi tadi terkait pro bono dan pro deo ya, sebenarnya memang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 memang mengamanahkan mau ada pandemi COVID atau tidak pun, advokat itu memang diharuskan untuk sesekali melakukan kegiatan pendampingan dan pembelaan secara pro bono. Pro bono artinya secara cuma-cuma. Advokat tidak menarik biaya. Nah, itu tidak hanya pada masa pandemi sebenarnya. Mau tidak pandemi pun kita dituntut untuk itu, untuk mereka yang tidak mampu. Dan alhamdulillah di kita, biasanya di LBH kampus kita, LKBHI YIN Jember, sejak masa jauh sebelum pandemi, kegiatan pro bono kita sudah berlangsung sepanjang tahun, bahkan hingga dalam setahun bisa tembus 100 kegiatan pro bono. Jadi para pengacara advokat, para lawyer LKBHI YIN Jember melakukan kegiatan pendampingan secara cuma-cuma sepanjang tahun lebih dari 100 perkara. Seperti itu. Dan juga beberapa mahasiswa di Fakultas Syariah biasanya ada yang juga ikut terjun langsung di kegiatan pos bantuan hukum pengadilan agama dan pengadilan negeri, di mana mereka turut serta dalam proses misalkan proses pendaftaran, kemudian proses konsultasi hukum, proses layanan bantuan hukum, mereka turut ambil peran di situ dan itu murni adalah mahasiswa dengan tentunya berada di bawah koordinasi, di bawah pengawasan para legal dan para lawyer advokat LKBHI YIN. Jadi teman-teman kita banyak mahasiswa Fakultas Syariah yang ikut di pengadilan agama memberikan layanan bankum sehingga sedikit banyak mereka pasti menyerap informasi, memiliki pengayaan dan perbendaharaan pengalaman yang tentunya selanjutnya bisa ditransformasikan pada keluarga. Seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, bisa dari tataran keluarga dulu, kemudian ke tingkat yang lebih besar, RW misalkan, atau nanti ke kelurahan, tentunya tetap dengan mematuhi aturan protokoler yang diberlakukan selama masa pandemi. Jadi itu yang dapat saya tambahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Ibu Rina. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu untuk Ibu Uul. Sepertinya ini dari tadi tidak tahan ingin menyampaikan.
bukan tidak tahan untuk menyampaikan. Sebagai mak-mak sudah nalurinya gelisah ya. Jam 4 sore waktunya masak. Ya, sudah sangat lengkap jawabannya dari pemateri Pak Hasan maupun Bu Rina. Mungkin tambahannya adalah teman-teman mahasiswa harus mengetahui dasar hukum berkaitan dengan aplikasi e-court maupun sidang pidana telekonferensi. Jadi ketika ada orang terdekat kita yang terkena kasus hukum, maka kalau kita mengetahui secara teorinya, maka kita akan mudah untuk mendampingi. E-court sendiri tidak harus advokat. Misalkan dari teman-teman ada tetangganya, saudara yang punya kasus, dan dia tidak paham betul terkait internet, terkait email dan sebagainya, maka teman-teman yang sudah menguasai materinya bisa mengaplikasikan dengan cara membantu tetangga teman-teman untuk mendaftarkan secara elektronik. Mungkin itu ya yang dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua pemateri. Saya ingin menyapa penanya terlebih dahulu. Bagaimana untuk saudari Kak Nada? Halo? Ada orangnya? Oh, sudah. Sudah kayaknya. Sudah, ya. Terima kasih. Saya rasa semua sudah cukup. Terima kasih. Saya ucapkan sebesar-besarnya untuk semua peserta seminar online kali ini, dan terlebihnya kepada pemateri sudah mau menyisihkan waktunya, merelakan waktu masak dan sebagainya. Ya, terima kasih dari kami. Dari saya mewakili teman-teman pengurus Kompres. Apabila ada kesalahan dari teknis ataupun penyampaian ataupun yang lain yang kurang enak di hati, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Hadanallah yakum wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.